Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya jemaat-jemaat yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau minggu ini kita masuk bulan minggu pertama di awal bulan Mei, dan kita boleh mengakhiri bulan April dengan sukacita daripada Tuhan. Dan saya percaya apapun pergumulan kita, apapun masalah kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau di sepanjang bulan April Tuhan kami boleh lalui dengan sukacita Tuhan, dengan kesehatan, dan kami masuk di bulan Mei ini Tuhan, di awal bulan ini Tuhan, dengan keadaan sehat juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan urapan baru Tuhan Yesus. Biar kami lebih lagi Tuhan memuji menyembah Engkau. Kami fokus hanya kepadamu Tuhan. Kami memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Curahkan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun atas kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh mulia. Ajaib pekerjaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami bersyukur buat segala ciptaan-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap doa pujian kami di hadapan-Mu. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Glory, glory, hanya bagi Tuhan. Hinara lama yang takara lama yang santai. Hiara lama. Hinara lama. Haleluya Yesus. Kami mau masuk ke gunung kudus-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu pagi hari ini berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu memuaskan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku
kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab kemenangan demi kemenangan kami peroleh Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar anggur baru itu terus tercurah bagi setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Masih semangat untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Saya percaya anggur baru sudah tercurah bagi setiap hidup kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah tetap semangat. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi hari ini. Sorakan haleluya. Roh Kudus tercurah bagi setiap rumah-rumah. Bagi setiap hidup kita. Amin. Kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar roh-Mu Tuhan yang selalu memenuhi kami Tuhan. Biar kami tetap semangat untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Biar hati kami selalu kudus di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Bapa dengan minyak yang baru. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersukacita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat yang Tuhan kasih, kita siapkan hati kita. Kita kembali akan menerima kebenaran firman Tuhan sebagai visi di dalam bulan Mei hari ini. Dalam ibadah kita melalui online. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu. Kami rindu dan haus akan firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya firman-Mu lah Tuhan yang dapat mengubah hidup kami untuk semakin hari semakin serupa seperti Kristus Yesus, memiliki karakter, sikap, hati, pikiran, dan perbuatan yang selaras dengan kehidupan Kristus. Tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu dapat melakukannya. Dan biarlah firman yang pagi ini kami boleh dengar jatuh di tanah hati kami yang baik dan bertumbuh, berakar, berbuah lebat. Hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah ada di dalam bulan Mei. Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2021. Ya, tidak terasa dengan berbagai hal yang kita alami atas hidup kita. Ya, tapi kita lihat sampai saat ini keluarga kita, ya, saudara kita dan juga jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan masih percayakan kita hidup. Saudara tahu semuanya karena kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita. Kalau sampai saat ini kita ada dan tetap masih ada karena ada satu rencana yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Ya, masih ada rencana dari Tuhan yang harus kita lakukan, kerjakan atas hidup saudara dan saya. Amin. Jadi hidup kita ini bukan hidup karena kebetulan, dan hidup kita ini bukan hidup tanpa memiliki tujuan. Tentunya kalau Tuhan Yesus, dia turun ke atas muka bumi ini, dia mati, disalibkan, tapi juga bangkit. Ya, bahkan menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid. Sebab ada satu tujuan yang tidak boleh dilupakan oleh para murid, yaitu bahwa kedatangan Kristus ke atas muka bumi ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Dan kita bersyukur kita telah menerima karunia, yaitu anugerah keselamatan tersebut. Maka ini yang patut kita lakukan. Dan pesan firman Tuhan pagi ini bagi kita saudara kasih dalam Tuhan, yaitu beberapa ciri, minimal ada 3 ciri sebagai insan Pentakosta. Sebab kita tahu bagaimana kegerakan kekristenan terjadi setelah Yesus naik ke surga
dan para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ada satu dorongan kegerakan yang luar biasa. Para murid mereka bersaksi dan memberitakan kabar baik, Injil keselamatan. Yesus Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang tunggal, dan Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Dan bahkan keselamatan yang diberikan bukan cuma hidup di dunia ini, tapi juga kehidupan kekal di sorga yang abadi. Itu sebabnya dikatakan di dalam 1 Korintus 15, sia-sialah iman percaya kita jika pada masa dan saat ini saja pengharapan kita kepada Dia, akan tetapi bukan cuma di bumi ini saja, tapi kekal di surga yang abadi. Katakan amin. Ini yang menjadi bagian yang harus kita beritakan kepada banyak orang sebagai insan Pentakosta. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dalam Empower 21 di Sentul di SICC tahun 2013, Pak Niko sebagai gembala pembina kita, gereja GBI di bawah naungan GBI Gatot Subroto, saudara kasih dalam Tuhan, memperoleh pesan daripada Tuhan di era yang baru dan saat ini, yaitu adanya satu kegerakan Pentakosta ketiga. Apa itu Pentakosta? Pentakosta ketiga, saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama yaitu adanya pencurahan Roh Kudus yang terbesar pada zaman ini. Katakan amin. Saudara, yang kedua terjadinya penuaian jiwa yang terbesar, ya, sebelum kedatangan Kristus kali kedua. Sebab kita percaya bahwa Yesus kelak akan datang kali kedua untuk menjemput mempelainya, yaitu kepada barang siapa yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan taat melakukan segala perintah yang sudah Dia berikan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima dan harus kita lakukan, renungkan, baca, dan kerjakan setiap saat dan waktu. Katakan amin. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu adanya kebangkitan anak-anak muda. Kebangkitan anak-anak muda yaitu generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa gereja kita, GBI BKP Aston, yang Tuhan kasih di dalam perjalanannya hingga sampai saat ini, saya bersyukur bahwa anak-anak muda semua mereka memiliki talenta dalam kreativitas yang Tuhan berikan, sehingga gereja kita tetap berjalan di tengah situasi kondisi keterbatasan karena pandemi 19. Namun kita tetap melayani dan kita tetap adakan ibadah melalui Zoom seperti ini. Saudara, kalau saudara tanya saya tidak akan bisa. Tapi saya bersyukur semuanya karena kreativitas yang Tuhan berikan kepada anak-anak muda. Artinya kenapa saudara kasih dalam Tuhan, anak-anak muda sedang dipakai oleh Tuhan di saat era teknologi, kecanggihan teknologi saat ini, sehingga gereja tidak boleh tertinggal. Kalau gereja tertinggal, saudara kasih dalam, maka bagaimana dapat memberitakan tentang keselamatan Yesus Kristus adalah Tuhan jika gereja tertinggal? Tapi kita bersyukur gereja kita gereja yang terus berkembang dan gereja yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Tapi jangan sampai perkembangan zaman dan perkembangan teknologi ini membutakan, bahkan menjatuhkan. Itu sebabnya kemarin pesan di dalam ibadah, di dalam doa pagi hari Sabtu, saya mengingatkan para imam musik, para pelayan Tuhan, agar supaya ketika manusia rohani dibangun semakin berkembang, maka saya percaya sebagaimana janji firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33, semuanya itu yang lain-lainnya akan mengikuti dan Tuhan tambahkan dalam kehidupanmu, sehingga orang lain melihat ada satu perkembangan yang luar biasa dari manusia rohani yang dibaharui sampai akhirnya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang keempat yaitu Pentakosta ketiga, saudara kasih dalam Tuhan. Pentakosta yang keempat, poin yang keempat, yaitu lahir dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Ya, jadi Pentakosta ketiga ini lahir dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari East sampai ke West dan kembali ke Yerusalem. Katakan amin. Nah, yang kelima, saudara kasih dalam Tuhan, Pentakosta ketiga adanya kuasa yang dahsyat
untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai pada akhir zaman. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah satu dorongan yang kuat yang harus dilakukan bagi setiap jemaat yang Tuhan kasih, saudara dan saya sebagai insan Pentakosta. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, dan apabila kita boleh melihat bagaimana pencurahan Roh Kudus yang terjadi kepada para murid ketika mereka sedang berkumpul di satu rumah, di upper room di Yerusalem, dikatakan di dalam Kisah 2 ayat 4. Kita buka Alkitab kita. Kisah Rasul 2 ayat yang 4 berkata demikian. Dari ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Saudara kasih dalam Tuhan, pencurahan Roh Kudus adalah satu penggenapan akan janji Tuhan. Itu sebabnya Pentakosta ketiga adalah adanya kegerakan, yaitu pencurahan Roh Kudus yang terbesar, menggerakkan, mendorong para insan Pentakosta, bahkan setiap mereka yang menerima anugerah keselamatan patut untuk mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, untuk terus berjalannya karya keselamatan melalui kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan sebagaimana di dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah penggenapan janji Tuhan. Dan ini yang terjadi ketika Yesus telah naik ke sorga, dan para murid mereka menanti-nantikan dan mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Terjadi satu kegerakan yang luar biasa. Dan saya percaya saudara kasih dalam Tuhan, saudara yang mendengar pesan firman Tuhan pagi hari, biarlah kiranya saudara berkobar-kobar hatimu, menyala-nyala hatimu, untuk sebagaimana apa yang saudara alami atas kasih yang melimpah dari Kristus Yesus, tubuh dan darah yang telah Dia curahkan bagi saudara dan saya, hingga saudara mengalami Tuhan hingga sampai saat ini. Dan saudara memiliki satu kerinduan untuk mendorong orang lain, menarik orang lain untuk supaya mereka datang kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Percaya bahwa Dia adalah Allah, Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kisah Rasul, di dalam selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan, Kisah Rasul, berita inilah saudara kasih dalam Tuhan yang harus kita siarkan, yang harus kita kabarkan. Sebagaimana ketika Petrus dia berkhotbah, setelah dia mengalami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ada satu roh keberanian yang mereka miliki. Ada satu roh kekuatan yang mereka miliki, sehingga Petrus berkhotbah pada saat itu 3.000 orang dikatakan mereka bertobat dan terima Yesus. Mereka dibaptis dan masuk dalam kehidupan kelahiran baru. Seperti saudara kasih dalam Tuhan, gereja kita, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka dibaptis Islam dan mereka mengalami kelahiran baru. Katakan amin. Dan mereka selanjutnya hidup di dalam pengudusan diri sebelum pemulihan Kristus datang kali kedua menjemput kita naik dan memberikan tempat dan memberikan kemuliaan bagi saudara dan saya. Amin. Berita inilah saudara kasih dalam Tuhan, pengorbanan Kristus, kasih karunia Kristus Yesus, ya,
Keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada di tempat lain. Dan tidak ada satu pribadi lain yang menjanjikan kehidupan, bukan cuma hidup di bumi ini, bukan cuma hidup di dunia ini, terlebih hidup di dalam kehidupan kekal surga yang abadi, kepada barang siapa yang sungguh percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Ini yang harus kita beritakan, ini yang harus kita sampaikan kepada banyak orang, saudara kasih dalam Tuhan, agar supaya mereka menerima Kristus sebagaimana Yesus pengorbanannya di atas kayu salib. Tidak ada satu pribadi pun ya di atas muka bumi ini, ya, kalau orang bersalah, kalau orang melakukan pelanggaran, wajib dan pasti mengalami satu hukuman. Tapi orang yang tidak bersalah, pribadi yang tidak bersalah, pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang tidak bercela, akan tetapi dia harus mengalami kematian yang tidak sepantas dan tidak sewajarnya. Namun dia harus tanggung itu. Karena apa? Karena kasihnya bagi saudara. Kasihnya bagi saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka Rasul Paulus katakan bahwa penderitaan-penderitaan kita alami tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Yesus alami. Bahkan dikatakan juga bahwa penderitaan kita ini adalah satu karunia. Artinya di balik penderitaan yang kita alami ada satu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, memampukan kita untuk melangkah dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kita tidak dikalahkan oleh keadaan kondisi dan tidak dikalahkan oleh apa yang hendak menjatuhkan kita, melemahkan kita, ataupun penderitaan aniaya yang kita alami. Namun justru di balik itu Rasul Paulus katakan bahwa justru di dalam kelemahankulah, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Artinya apa? Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, tapi dengar baik, ada kuasa yang Tuhan berikan bagimu, memampukanmu melangkah berjalan, untuk melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, sebab kita tidak berjalan sendiri. Oh haleluya. Kalau ini kita dengar pagi hari, ada satu sukacita yang luar biasa bagi kita, ada satu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita. Kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan dengan Allah, yaitu Roh Kudus yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk lebih lagi untuk belajar bagaimana kita melihat yang menjadi kunci terjadinya satu kegerakan Pentakosta pertama di Yerusalem dan terjadi kegerakan Pentakosta yang kedua di Azusa Street. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul ini menjelaskan ada beberapa kunci terjadinya penggenapan tersebut yang terjadi melalui para murid. Yang pertama dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ini, salah satu perikopnya berkata demikian di atas ayat 12, Rasul menanti. Apa yang mereka nantikan? Yaitu janji penggenapan, yaitu tercurahnya Roh Kudus kepada mereka. Artinya yang pertama saudara kasih dalam kunci keberhasilan dan kunci bagaimana mereka para murid dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, karena mereka percaya kepada janji Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau manusia berjanji, mereka akan sebentar akan lupa, ataupun mereka juga akan lalai dan abai. Akan tetapi dengar baik, jika Tuhan berjanji, maka Dia tidak akan pernah tidak menggenapi. Katakan amin. Dengar baik, Yesus katakan bahwa di dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini janji yang Dia berikan sebelum Dia naik ke surga. Dan para murid, saudara kasih dalam Tuhan, mereka dikatakan menanti-nantikan janji tersebut. Mereka percaya kepada janji yang Yesus Kristus sampaikan kepada mereka, bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Semuanya tergenapi terhadap para murid. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya keluar sedikit dari kisah ini. Kalau Tuhan telah berjanji bagi setiap saudara dan saya, bahwa Dia tidak sekalipun membiarkanmu, bahwa Tuhan telah berjanji bahwa jika engkau di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalammu, maka apapun yang kau minta, maka Dia akan, dengar baik, firman Tuhan katakan akan, artinya ada satu proses, ada satu waktu, ada perjalanan yang harus kita lalui, akan memberikannya. Jika yang pertama kita di dalam Kristus, yang kedua firman-Nya ada di dalam kita, maka apapun yang kau minta kepadanya, maka akan diberikan kepadamu. Akan bicara tentang waktu perjalanan yang kita lalui.
Mungkin di tengah-tengahnya kita mengalami satu proses yang tidak nyaman, tidak enak. Tapi dengar baik, kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti hasilnya baik. Katakan amin. Jika firman Tuhan ada dalam hidup kita, maka pasti ada kekuatan kita peroleh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang pertama ini saudara kasih dalam Tuhan, mereka para murid mereka percaya, dan kemudian saudara kasih dalam Tuhan mereka menerima janji Tuhan itu. Di dalam Kisah 1 ayat 4 dikatakan pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang saudara kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi kuncinya. Mereka para murid, mereka taat. Katakan taat. Saudara mau balik-balik kalimat kata taat, tidak akan berubah, tetap satu. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka taat menantikan. Ketika Yesus bilang, jangan kemana-mana, tinggallah di Yerusalem. Dan mereka taat, dan ketaatan mereka dapat kita lihat. Ketika mereka menanti-nantikan, yaitu pencurahan Roh Kudus itu di dalam ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Dan mereka ada di satu rumah. Ya, di satu rumah di upper room, di lantai 2, mereka bersama-sama. Dikatakan mereka bersama-sama di dalam ayat yang 14. Dikatakan 14, mereka bertekun di dalam sehati, dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, penggenapan janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita sepanjang saudara dan saya taat. Sepanjang saudara dan saya tekun. Dan kita bersatu di dalam doa. Memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Maka saya percaya penggenapan janji Tuhan seperti yang para murid alami, Roh Kudus dicurahkan pada mereka, sehingga di dalam pasal 2 pada saat itu datanglah angin bunyi yang begitu kuat melawat mereka, dan mereka dikatakan mereka berbahasa dengan bahasa yang lain, bahasa lidah. Katakan amin. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Luar biasa saudara kasih dalam Tuhan. Nah, selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan, di yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar yang kedua apa yang terjadi kepada para murid, para rasul yang dipakai Tuhan. Karena para murid yang kedua, mereka akhirnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Para murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 ayat 4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan para murid, mereka akhirnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara kasih dalam Tuhan, mereka dikatakan pada saat itu mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka berbicara tentang tanda baptisan Roh Kudus. Dan tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa dengan bahasa roh yang tidak dimengerti. Katakan amin. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, yang selanjutnya yang kedua, pada akhirnya mereka menerima kuasa. Ada mukjizat yang luar biasa yang dilakukan oleh para murid pada saat itu. Orang yang timpang dapat berjalan. Orang disembuhkan, mukjizat secara dahsyat dan luar biasa. Dan ini adalah manifestasi dari kuasa yang Roh Kudus berikan pada mereka, yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada para murid. Sehingga ketika mereka melayani, ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang terjadi menyertai pelayanan mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kita berkobar-kobar. Katakan amin. Sekalipun mungkin keadaan kondisi kita tidak seperti yang kita harapkan, tapi dengar baik, Roh Kudus memenuhimu, imanmu akan menyala-nyala, imanmu akan teguh, imanmu akan tetap kuat.
dan engkau menjalaninya bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Saudara kasih dalam Tuhan, pada zaman kasih karunia ini kita dapat berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Kalau zaman perjanjian lama, saudara kasih dalam Tuhan, mereka hanya ketika alami perjumpaan dengan Tuhan hanya ada tabut Allah, ya, ada bait suci, ya, dan bahkan dengan melalui imam besar baru dapat menghampiri Tuhan. Tapi pada zaman kasih karunia saat ini, saudara dan saya dapat memanggil Dia sebab pribadi Allah yang sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu ketika Yesus mengambil segala sesuatu pelanggaran dosa kita di kayu salib, sehingga ada pendamaian bagi saudara dan saya kepada Allah Bapa. Amin. Sebab itu, apapun yang engkau alami hari-hari ini, dengar baik saudaraku jemaat yang Tuhan kasih. Ada satu pribadi yang tidak kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi pribadi yang dapat kita rasakan kehadirannya ketika kita duduk, dan ketika kita berseru dan berdoa, dan ketika kita membaca, dan ketika kita merenungkan firman, maka ada hadirat Tuhan yang kita alami, yang memberikan kekuatan bagi kita, meneguhkan kita, bahkan memberikan satu keoptimisan bagi kita untuk kita melangkah, berjalan ke depan. Bahkan seberat apapun tantangan yang kita hadapi, ataupun halangan rintangan apapun yang di hadapan kita, dengar baik, hadirat Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya minta terus Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Dan ketika Roh Kudus ini dalam kehidupan saudara dan saya, saudara kasih dalam Tuhan, maka akan terjadi satu dampak yang luar biasa melalui pribadi saudara dan saya. Yang pertama, maka saya percaya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memiliki satu kerinduan, haus dan lapar akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau orang malas-malas beribadah, saya pastikan mereka adalah orang-orang yang tidak melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Tapi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tahu siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Kalau orang tidak mengenal siapa diri dia di hadapan Tuhan, maka mereka tidak akan menemukan kesejatian pribadi dia sebagai umat Tuhan, sebagai Kristen, sebagai pribadi yang telah menerima Kristus. Tuhan pasti angkat kehidupanmu. Tuhan pasti bawa engkau semakin naik. Dan Tuhan pasti akan terus menuntun hidupmu masuk kepada destiny yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupanmu. Maka temukan kesejahteraan pribadi kita di hadapan Tuhan. Itu akan membuat hidup kita terarah, fokus, melangkah ke depan. Sebab ada satu pribadi Roh Kudus yang menuntun dan membukakan segala hal dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Maka satu pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka memiliki satu kerinduan untuk terus merenungkan, membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini akan mengubahkan kehidupan kita. Saudara jangan bicara mengubahkan dari sisi jasmani, ya, mengubahkan karakter perilaku kita, mengubahkan sikap dan perilaku kita. Roma 1 ayat 16-17, Injil memiliki satu kekuatan untuk menyelamatkan. Ada kuasa di dalam Injil yang kita pegang, yang kita percayai ini, mengubahkan perilaku dan perbuatan kita. Amin. Kalau orang tidak pernah baca firman Tuhan, bahkan mereka tidak memiliki satu kerinduan, maka mereka tidak masuk di dalam satu rencana Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus memenuhi saudara, masuk untuk menyelesaikan amanat agung, untuk menyelesaikan pertandingan hidup kita secara benar, yaitu memiliki sikap dan perilaku yang benar. Dan firman ini, Alkitab ini, Injil ini yang akan mengubahkan itu. Jika orang lain memaksa saudara untuk berubah, maka saya yakin yang ada adalah pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam hubungan suami dan istri, dengar baik. Hubungan suami dan istri, jangan tuntut suami ataupun istrimu yang berubah, tapi berubahlah terlebih dahulu. Karena apa? Melalui Injil yang telah kita terima, memiliki satu
sikap, perilaku, perbuatan seperti yang dipancarkan, yang dilakukan, dikerjakan oleh Kristus Yesus yang kita tahu di dalam Alkitab kita ini. Amin. Kalau saudara tuntut orang lain terlebih dahulu berubah, maka yang akan ada adalah perselisihan dan pertengkaran. Tapi berubahlah, bukan karena manusia, tapi karena firman. Amin. Makanya kalau ada jemaat-jemaat yang saya bilang berpuluh tahun, ataupun orang lain Kristen yang sudah berpuluh tahun sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, beribadah, bergereja, tapi perilaku hidupnya tidak pernah berubah. Saya mau katakan, karena kamu tidak pernah baca Alkitab Injil ini. Itu sebabnya mari miliki satu sikap perilaku yang baik, karena diubahkan oleh Injil yang memiliki kuasa mengubahkan hidup saudara. Amin. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dampaknya akan menjadi saksi Kristus. Haleluya, menjadi saksi Kristus. Rasul Paulus bilang begini di dalam 2 Korintus 4. Di dalam 2 Korintus 4, Rasul Paulus bilang gini. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, berapa banyak kita yang berani untuk berkata seperti yang Rasul Paulus ucapkan ini. Menyerahkan dirinya untuk dipertimbangkan oleh semua orang dan di hadapan orang. Benarkah kita telah menjadi saksi Kristus? Halo, saudara kasih dalam Tuhan. Mari, maka sebabnya waspada dan berhati-hatilah, saudara kasih dalam Tuhan. Kehidupan kita di dunia ini bukan sekedar untuk menyemarakan keadaan dunia ini, bukan. No, bukan itu. Ya, kehidupan kita di dunia ini adalah untuk bagaimana mengaplikasikan kehidupan Kristus melalui hidup kita, dan kita menjadi berkat dan menjadi saksi. Maka orang lain yang akan menilai dan mempertimbangkan hal itu. Patutkah kita menjadi saksi Kristus? Mari, ini menjadi satu perenungan bagi kita, jemaat yang Tuhan. Jangan saudara katakan, Pak Pendeta kan karena Pak Pendeta baca firman terus. Ya, no. Banyak juga pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, saya tidak menghakimi, yang juga akhirnya menyimpang. Ya, itu sebabnya jangan lihat teladan dari manusia, tapi lihatlah teladan dari pribadi yang sejatinya, yang sempurna, yaitu Kristus Yesus. Kalau kau lihat manusia, maka kau akan kecewa. Tapi kau lihat Tuhan, kau akan sukacita dan bahagia, sebab Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, katakan amin. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai apa yang para rasul lakukan, saudara kasih dalam, yaitu mereka yang ketika mereka membaca, merenungkan, perkatakan dan lakukan firman. Dari mana kita tahu ini, saudara kasih dalam Tuhan? Sebab khotbah yang disampaikan oleh Petrus, ya, khotbah yang disampaikan oleh Petrus, dia mengutip yaitu kitab Yoel 2. Artinya apa? Petrus tahu betul akan firman yang telah dia terima. Sehingga itu yang dia sampaikan kepada bangsa Yahudi pada saat itu yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Sehingga dia mengutip mengenai perjalanan bangsa Israel setelah mereka kembali dari Babel. Saudara kasih dalam Tuhan, pada saat itu mereka juga banyak yang salah. Mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan menghendaki satu pertobatan bagi mereka agar supaya terjadi pemulihan. Namun pada saat itu belum terjadinya kelahiran Kristus, namun penggenapan pada saat Yesus lahir dan Yesus menyerahkan hidupnya sebagai satu pendamaian bagi pelanggaran dosa manusia. Sehingga pada akhirnya saudara kasih dalam, Petrus menyampaikan ini agar supaya mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Pagi hari ini saya mengingatkan kepada saudara jemaat yang Tuhan kasih, saya enggak peduli seberapa tahun kita telah menjadi Kristen, tapi yang saya peduli adalah adakah saudara dan saya hidup terus di dalam pertobatan setiap saat dan setiap waktu yang kita jalan dalam kehidupan kita, agar supaya hidup kita semakin sempurna seperti Kristus. Amin. Atau apabila saudara masih ada di dalam pelanggaran
dan kejahatan yang kita lakukan, yang dilakukan sampai saat ini. Mari bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta pengurapan daripada Tuhan untuk memperbaharui kehidupanmu. Itu sebabnya sebagai insan Pentakosta, saudara kasih dalam Tuhan, berbicara dan bertindaklah sesuai dengan firman yang kita yakini ini. Berbicara dan bertindaklah sesuai dengan firman yang kita yakini. Dan beritakanlah firman. Ya, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Tapi percayalah, Tuhan menyertai saudara. Tuhan memimpin kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah saudara kasih dalam Tuhan, melalui peristiwa Pentakosta, 3 hal di atas sebagai kunci keberhasilan para murid. Yang pertama, mereka percaya akan janji Tuhan. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka membaca merenungkan dan memperkatakan firman. Maka ini membawa saudara dan saya untuk memiliki satu tugas, memberitakan Injil, karya keselamatan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal Mesias, yang telah turun dari sorga yang abadi ke atas muka bumi ini, mengambil rupa seorang anak manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bahkan mati, taat mati di kayu salib, dan dikuburkan, namun dia juga bangkit, menampakkan diri pada para murid, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Percayalah saudara kasih dalam Tuhan, kelak dia akan datang kali kedua menjemput saudara dan saya. Amin. Biarlah ini yang boleh memberikan kekuatan bagi kita sebagai insan Pentakosta yang harus kita kerjakan, kita lakukan di akhir zaman ini saudara kasih dalam Tuhan, supaya melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Banyak orang yang diselamatkan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Amin. Mari kita siapkan hati kita, saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mulia. Mulia. Sembah Raja-Mu. Bagi Yesus. Mari persiapkan roti dan anggur perjamuan kudus di hadapan saudara. Haleluya Tuhan. Hormat dan mulia Yesus Raja. Musik saja, keyboard. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus telah mati. Dia mati bagi hidup saudara dan saya. Dia tidak tinggal di kubur kematian, namun pada hari yang ketiga dia bangkit untuk memberikan hidup bagi saudara dan saya. Sebab itu, hargai dan hormati pengorbanan Kristus, salib Yesus bagi hidup saudara dan saya. Pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari tundukkan kepalamu sejenak.
perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Allah dan sesama. Kita dipersatukan dengan karya Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan perjamuan kudus ini adalah sebagai sarana peringatan akan karya Allah lewat Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kutuk dan dosa. Saudara kasih dalam Tuhan, melalui perjamuan kudus ini sebagai satu bentuk pengucapan syukur kita kepada Allah, kepada karya Allah, atas perbuatan Allah melalui perjamuan kudus ini yang mempersatukan saudara dan saya di dalam penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kehidupan Kristus. Terima kasih Tuhan. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Katakan mulia, Engkau mulia Tuhan Yesus. Engkau mulia Tuhan Yesus. Surga datang untuk senang umatnya. Katakan dipuji, angkat tanganmu. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Saudara kasih dalam Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari sejemput saudara bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, mencemahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya aku ucapan syukur, adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari masing-masing ucap syukur. Engkau yang ada di rumah, mari ucap syukur pada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima
Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri, anak-anakmu. Diberkatilah usahamu, ladangmu. Diberkatilah setiap perjalanan kehidupanmu. Dan terus renungkan, baca, lakukanlah firman yang akan mengubah hidupmu. Dan percayalah akan janji Tuhan. Rindukan terus untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Tuhan akan memakai saudara di akhir zaman ini, di era Pentakosta ketiga, sebelum kedatangan Kristus kali kedua. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat kami bagi Kristus Tuhan kami. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik, saya sapa saudara yang di rumah. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Saya pastikan saudara dan saya pagi siang hari ini diberkati Tuhan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala atas visinya di bulan Mei menjadi berkat buat saudara dan kita semua yang ada di rumah. Baik saudara, ada beberapa pengumuman dari GBI BKP Aston selama 1 minggu sepekan saudara. Baik, yang pertama saudara, hari Rabu kita tetap ada menara doa jam 7 malam lewat aplikasi Zoom. Mari ajak suami, istri, anak-anak, saudara, tetangga saudara untuk hadir di menara doa hari Rabu. Kemudian hari Kamis dan Jumat kita ada kul di wilayah masing-masing. Nanti dapat menghubungi gembala kulnya masing-masing jam 19 malam tetap lewat aplikasi Zoom. Kemudian hari Sabtu pagi jam 5 pagi kita ada doa fajar. Ayo kami mengajak saudara untuk hadir jam 5 pagi. Kita awali hari kita dengan mengikuti doa fajar saudara. Dan kemudian jam 5 sore kita ada kul anak. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu, mari kita bawa anak kita masuk hadirat Tuhan, mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang luar biasa saudara. Kemudian pengumuman yang terakhir yang sangat penting saudara, bahwa minggu depan tanggal 9 Mei kita masih beribadah secara offline, tetap melalui aplikasi secara online, maaf saudara, tetap melalui aplikasi Zoom jam 8 pagi, jangan telat saudara. Amin. Bapak Ibu, anak-anak muda, generasi Yeremia, anak-anak sekolah minggu, bahkan bayi-bayi dalam kandungan, ayo kita ajak memuji Tuhan jam 8 pagi. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami atas kota dan bangsa kami Indonesia yang kami kasih. Kami percaya Indonesia ada dalam pikiranmu, Indonesia ada dalam tanganmu, dalam rencanamu. Apapun situasi, kondisi yang terjadi atas kota dan bangsa ini, biar kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas pemerintahan yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya yang sudah terjadi atas kota dan bangsa ini. Dan kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Dan kami mau berkata pagi hari ini,
COVID-19, diam dan tenanglah. Bahkan ekonomi Indonesia akan tumbuh sehingga masyarakatnya akan hidup makmur ya Bapak. Terlebih anak-anak Tuhan, bahkan khususnya jemaat Tuhan yang di BKP Aston, mereka hidup diberkati Tuhan ya Bapak. Kami serahkan kehidupan Bapak Ibu Gembala kami, Nathan dan Anes, biar mereka tetap dalam naungan-Mu, dalam lingkupan-Mu Bapak. Kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan kaki yang kuat sudah Tuhan berikan atas mereka. Keberadaan mereka di tengah-tengah umat-Mu menjadi saksi, menjadi berkat buat kami Bapak. Apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini mengangkat tangan kami atas umat-Mu yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Bahkan dimanapun mereka berada saat ini, kami arahkan tangan kami. Tuhan memberkati umat-Mu pagi hari ini sedang mengikuti ibadah secara taat dan setia. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan berlaku setia kepada orang yang setia ya Bapak. Kami percaya Tuhan, mereka yang sakit saat ini secara tubuh sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini hari-hari ini mengalami Tuhan kegelisahan, khawatir, takut, Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan anak-anak muda generasi Yeremia khusus yang ada di tempat ini. Mereka yang ambil alih Tuhan ibadah online pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka secara luar biasa. Masa depan yang gilang gemilang sudah Tuhan sediakan buat mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari, jemaat yang Tuhan kasih, angkat kedua tangan, mengatakan kepada Dia, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Baik. Ya, selamat berhari Minggu seluruh jemaat yang Tuhan kasihi. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saudara.